Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, dan perkenalkan, nama saya Ahmadi dan teman saya Aji Abdul Mukti, kemudian M Zainul Mufti dan Ana Istifaroh. Nah, kita kelompok 8 akan membahas materi tentang jaringan saraf tiruan dan algoritma genetika. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yaitu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST merupakan salah satu teknik learning di dalam bidang Electrical Intelligence (AI) ya, yang digunakan untuk membuat sebuah sistem yang mampu belajar mengenali suatu pola atau objek. Ya, AI lah, seperti itu kira-kiranya ya. Terus berikutnya contoh aplikasi JST. Nah, ini contoh aplikasinya yaitu sistem pendeteksi wajah, atau biasanya kita kenal kalau di teknologi saat ini yaitu Face ID itu ya, sistem pendeteksi wajah. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengenalan sidik jari dan wajah. Itu juga untuk saat ini sudah dipakai di teknologi juga sih. Misal yang sidik jari di dalam handphone itu juga sudah ada, dan Face ID juga sebagian besar di smartphone juga ada. Terus yang ketiga yaitu sistem pengenalan suara. Nah, ini suara. Terus yang keempat, robot dalam video game. Robot-robot itu ya dalam video game. Animasi berarti itu ya pakainya. Oke, yang selanjutnya ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Contoh dari tadi pengenalan wajah seperti ini. Bisa kita lihat yang hijau-hijau ini kan ya. Nah, ini sistem AI yang mengenali tentang wajah. Jadi ada beberapa kamera kemungkinan ya sekarang yang pakai buat kayak gitu kan, scanner ya, scanner kamera yang memakai AI itu untuk mengenali sistem wajah. Nah, jadi pengenalan wajah itu kemungkinan besar banyak digunakan di bandara, mungkin banyak yang sekarang mengenali wajah. Semisal ada penjahat atau apapun kan bisa pakai sistem pengenalan wajah. Terus kita juga EKTP itu juga sudah ada pengenalan wajah sih. Tapi kalau yang EKTP mungkin lebih kompleks dan lebih lengkap lagi. Ini yang kedua, bisa kita lihat ini gambarnya finger lock. Ini sebenarnya ya seperti kayak fingerprint ya. Nah, ini buat membuka atau membuka kunci lewat fingerprint, lewat jari ya. Jari kita itu jadi kan seperti bisa dilihat ini loh, biru-biru ini. Nah, seperti user ID kayak gini. Di handphone juga sudah diterapkan seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi ya yang contohnya yang tadi mau pengenalan pakai suara, yaitu Google Voice. Google Voice itu digunakan untuk kita mencari sesuatu di aplikasi Google ya, search engine. Nah, kita mungkin sebagian besar juga sudah menggunakan Google Voice tersebut ya di keseharian untuk mencari resep, untuk mencari memudahkan tugas kita dengan salah satunya ya search engine ini, pakainya Google Voice. Kita tinggal bilang aja apa yang mau kita cari, nah, langsung bisa ketemu. Terus kemudian yang keempat ini tadi game ya. Ya, ini seperti pengolahan citra kayak gini ya. Jadi dia seperti animasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke model JST atau jaringan saraf tiruan. Jadi model jaringan saraf tiruan itu merupakan simplifikasi
dari jaringan saraf manusia yang menghubungkan satu node dengan node lainnya. Nah, di sini ada gambarnya ya, yaitu node-nodenya itu X, X1, X2, X3, terus Y1, Y2, dan Z. Jadi X1, X2, X3 itu adalah input layernya, yaitu menghubungkan ke Z1 dan Z2 itu hidden layer, terus menghubungkan lagi ke Z atau yang disebut dengan output layer. Oke, selanjutnya pada jaringan saraf tiruan, sistem dibuat untuk menerima sejumlah input pada sel-sel saraf yang selanjutnya kita sebut dengan node yang ada di input layer. Kemudian nilai input tersebut diproses secara matematis dan diteruskan ke node-node yang ada di hidden layer. Diproses kembali secara matematis hingga akhirnya rangsangan berupa nilai numerik dari hidden layer diteruskan ke node-node yang ada pada output layer. Ini contoh gambarnya ya, yang tadi. Sama halnya dengan manusia, agar jaringan saraf tiruan memiliki kecerdasan sehingga bisa membantu manusia menyelesaikan suatu masalah, maka jaringan saraf tiruan tersebut harus dilatih. Contohnya saja ya, sebuah jaringan saraf tiruan bisa diajari untuk mengenali karakter angka-angka dalam kurung buka 0,1, 2 sampai 9 kurung tutup. Caranya adalah dengan memberikan input-input ke dalam jaringan saraf tiruan berupa berbagai macam gambar-gambar angka yang ditulis oleh banyak orang dengan style penulisannya masing-masing. Yaitu selanjutnya ada algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Dalam algoritma genetika ini, proses perkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama dengan dasar berpikir bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Selanjutnya ada siklus algoritma genetika. David Goldbank adalah orang yang pertama kali memperkenalkan siklus algoritma genetika seperti pada gambar berikut bisa kita lihat pada PowerPoint. Itu dari yang pertama ada populasi awal, kemudian menuju evaluasi fitness, lalu seterusnya seleksi individu, kemudian reproduksi, crossover dan mutilasi. Setelah itu menjadi populasi yang baru. Ada beberapa definisi penting dalam algoritma genetika. Yang pertama yaitu genotype atau gen, yaitu sebuah nilai yang menyatakan suatu satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa nilai biner, float, integer maupun karakter. Kemudian yang kedua ada alele, yaitu nilai dari gen. Yang ketiga itu ada kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Selanjutnya itu ada individu, yaitu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Kemudian selanjutnya itu ada
populasi, yaitu merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Nah, selanjutnya itu ada generasi. Generasi yaitu menyatakan satu satuan siklus proses evolusi. Yang terakhir itu ada nilai fitness. Nilai fitness menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menggunakan algoritma genetika. Yaitu yang pertama mendefinisikan individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Kemudian yang kedua, mendefinisikan nilai fitness, yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, menentukan proses pembangkitan populasi awal. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak seperti random walk. Terus selanjutnya, menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Yang terakhir, menentukan proses perkawinan silang atau crossover dan memutasi gen yang akan digunakan. Sekian dari saya. Oke, kita menuju slide selanjutnya, yaitu membangkitkan populasi awal, yaitu proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi yang harus benar-benar diperhatikan dalam pembangkitan setiap individunya. Dalam TSP, yaitu populasi menyatakan sejumlah solusi atau jalur yang dicari secara acak. Misalkan ya, untuk populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi awal TSP dengan 7 kota adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat untuk baris-baris angkanya, yaitu baris pertama 1, 2, 4, 3, 5, 6, 5, 7. Yang kedua 5, 7, 4, 6, 2, 3, 1. Selanjutnya 7, 2, 6, 4, 5, 1, 3. Dan 4, 6, 5, 7, 3, 2, 1. Gambarnya bisa kita lihat di samping di slide-nya, yaitu untuk selanjutnya seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan calon induk. Dalam proses seleksi ini terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu antara lain mesin roulette atau bisa kita sebut roulette wheel untuk competition dan turnamen. Dalam contoh ini digunakan mesin roulette yang memang metode paling dasar dan model acaknya uniform. Seleksi dilakukan dengan menggunakan prosentasi fitness setiap individu, di mana setiap individu mendapatkan luas bagian sesuai dengan definisinya tersebut. Bisa kita lihat untuk diagramnya, angka 1 sampai 10 ada bagian-bagiannya. Selanjutnya untuk crossover, yaitu bisa kita sebut pindah silang, merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan baru. Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua induk secara acak, yaitu untuk macam-macam crossover yang banyak digunakan pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatika. Proses crossover dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Untuk gambarnya di samping di slide, yaitu induk 1, induk 2 menuju P sama dengan random dalam kurung 0,1 menuju P kurang dari prop CO. Kalau ya, menuju langsung ke crossover. Kalau tidak, muter dulu baru kembali ke crossover. Untuk hal penting yang harus diketahui dalam pemakaian algoritma genetika, yang pertama yaitu
Algoritma genetika adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak. Hal ini bisa terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Untuk berikutnya, pencarian dilakukan berdasarkan proses-proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana kita bisa memperoleh individu yang lebih baik, sehingga dalam proses evolusi dapat diharapkan atau diperoleh individu yang terbaik. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.